adik-adik, selamat pagi. Ada yang belum mandi, ayo. Atau ada yang belum bangun. Yang belum bangun cepat bangun. Yang belum mandi, Kak Erna berharap sudah mandi semua ya. Pagi ini kita mau bersukacita, kembali memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita hari ini tidak bersama-sama lagi di gereja, kita masih berada di rumah masing-masing. Tapi jangan itu menjadikan kita tidak bersukacita. Kita akan mengawali sekolah minggu kita pagi ini, kita mau nyanyi dulu. Bapa, aku datang padamu. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan pujian kita. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tirukan Kak Erna berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini saya bisa bangun dengan sehat. Terima kasih untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik. Saya mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Kak Erna mau tanya, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Kalau anak Tuhan boleh bohong enggak? Boleh suka marah-marah? Enggak boleh ya. Nah, pagi ini kita akan memuji Tuhan lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Nyanyinya harus dengan sukacita, karena pujian ini mengajak kita untuk senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, anak Tuhan tak boleh marah-marah. Siap semuanya? Jadi anak Tuhan tak boleh
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, siapkan hati dan tenang sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Akan. Ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Adik-adik, Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Suatu hari, bangsa Israel berperang melawan bangsa Yeriko dan akhirnya menang. Bangsa Israel mendapatkan barang, emas, perak, tembaga, dan besi. Besoknya Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk berperang dengan bangsa Ai. Tapi bangsa Israel kalah dan bangsa Ai menang. Tuhan berkata, bangsa Israel kalah karena ada satu orang Israel yang tidak taat, yang bernama Akan. Besoknya Tuhan menunjukkan kepada Yosua bahwa orang yang tidak taat itu adalah Akan. Akan mengambil jubah serta mencuri perak dan emas, disembunyikan di kemahnya. Kemudian Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyerang bangsa Ai lagi. Yosua memilih 30.000 orang tentara, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu para tentara Israel itu bersembunyi dan bersiap untuk menyerang. Pada waktu pagi hari, Raja negeri Ai memerintahkan untuk menyerang tentara Israel. Bangsa Israel berhasil menyerang kota Ai serta membakarnya dan menang. Akhirnya sebagai ucapan syukur Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan mereka bersukacita. Nah, karena ada orang yang mencuri dan berbohong, Tuhan menghukum. Ayat hafalan kita dari Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Adik-adik, hari ini kita belajar supaya kita tetap taat kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir Tuhan tidak melihat kita, tapi ingat, mata Tuhan ada di segala tempat. Artinya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tahu. Jadi ketika kita berbohong, orang lain gak tahu, Tuhan tahu. Ketika kita mencuri, orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, kita belajar hari ini ya, bahwa Tuhan mengawasi kita semuanya, melihat kita semuanya. Jadi, jangan kita berbuat dosa seperti yang dilakukan oleh Akan. Mungkin Akan berpikir bahwa
Gak ada yang lihat ketika dia mencuri, tapi Tuhan melihatnya. Nah, kita hafalkan sama-sama yuk ayat hafalannya. Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Selamat berkarya buat kalian semuanya. Setelah ini kalian akan melakukan aktivitas, dikerjakan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati saya. Saya mau melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong saya, supaya saya tidak marah-marah, supaya saya tidak berbohong, dan supaya saya tidak mencuri. Tuhan tolong saya melakukan firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Yesus, saya mengucap syukur. Amin.